Januari 2024 tepat pukul 05.33 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama alhamdulillah insyaallah nikmat kesehatan walaupun Allah buat Pak Ustaz ya, buat Pak Ustaz dan buat diri saya. Pada dan bisa juga kita dan dan bicara judul tiga tempatan Pak Ustaz ya dan kami akan membacakan bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim beserta artinya dipersilakan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih. Bah, yang ada enggak? Yang ini ada, Abah sudah ada. Ada. Alhamdulillah, silakan Mbak dipergunakan dengan ini terjemah bahasa Al-Quran surat yang baru kemarin. Ya Rata Mujadilah. Ayat 1 Pak. Surat Al-Hadid. Al-Hadid. Itu mujadalah saat Al-Hadid itu mujadalah. Ya, saya pakai nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Oh disami Allah ngawiutan deh. Sami Allah tuh mama. Surat mujadalah mandi dia mah. Lugatus seperti nusane sama. Abah itu surat Al-Hadid, tetapi sekarang mas Al-Mujadilah ayat pertama. Oh, Mujadilah. Sesudah Al-Hadid. Ya. Tamat lagi Al-Hadid. Sami Allah. Qaulallati tujadiluka fi zawjiha. Fi zawjiha wa tashbaki ilallah.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang berpihak istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang engkau dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Ngajios radio naneng tini. Ya, makasih. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma harizana binuril fahmi wa alaina bima'rifatil ilmi wasahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak user di pagi hari ini, banyak sekali ada Dagadu, AA Otong, terima kasih Kang Haji, Bunda Arianti, Bunga Mawar, Elang Zingga, Layang Kumintir, Wa Upo juga ya. Siapa Jengot belum masuk nih dengan Bu Hajah. Juga kepada rekan sahabat Kultum dimanapun berada. Kemarin saya tidur terus hate makabita, buah makanan kabita karsep saya. Gak bisa curak-curak, padahal aduh ya Allah nangis kabita banget saya tuh kemarin. Tapi ya gimana, itulah namanya kehidupan. Tapi sekarang alhamdulillah walaupun tidak 100%, mudah-mudahan apapun yang terjadi itu ada hikmahnya buat saya sendiri untuk mengurangi dosa saya ya. Insya Allah saya terima dengan ikhlas, terima dengan senang hati. Jemaah yang saya hormati di pagi hari ini, 3 kecintaan ya. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di frekuensi 141640 MHz
atau di CH024 bersama Nada dan Dakwah ya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 jamaah, Allah berfirman, katakanlah, jikalau bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah akan mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jujur, kita cinta kepada rumah, cinta kepada kendaraan, keluarga, jujur. Nah jamaah yang saya hormati, kehidupan dunia ini ternyata memang menyenangkan. Nah hal itu jamaah memang telah menjadi kodrat ilahi. Di dunia ini banyak hal yang disenangi jamaah dan yang dicintai oleh setiap orang, banyak. Kalau berbicara tentang cinta dunia ini jamaah, banyak sekali tanda-tandanya. Misalnya kita mencintai seseorang, ingin tetapi memiliki, ya, ingin tetap dimiliki kita, ingin selalu dekat, selalu ingat, rindu padanya, selalu disebut-sebut namanya. Memang itu adalah kudrat, ingin selalu berjumpa, mau berkorban untuknya, gembira kalau kita mendapatkannya. Begitu perjuangan hidup. Dan sedih ya jikalau kita kehilangan apa yang kita cintai jamaah yang saya hormati. Begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyatakan di dalam surat At-Taubah ayat 24 jamaah yang saya hormati, bahwa ternyata setiap orang yang normal di dalam kehidupan tentu ini mencintai dunia, yang mewujudkan 8 macam seperti pertama, kita cinta kepada kedua orang tua, karena merekalah kita menjadi ada, merekalah yang memelihara dan membesarkan kita jemaah yang saya hormati, merekalah yang melindungi kita, mendidik, bahwa mereka dan membela kita sebagai anak. Pengorbanan orang tua terhadap anaknya jamaah yang saya hormati karena kecintaan terhadap anak. Yang kedua, cinta kepada anak. Kita mencintai anak karena apa? Karena ia adalah darah daging kita sendiri. Dialah si buah hati, belahan jantung kita. Segala-galanya yang kita cari dan kita miliki hanyalah untuk anak kita. Dialah harapan dan investasi kita sampai di balik kubur kelak jamaah yang saya hormati. Ya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, dia harapan kita semua. Dia ceng-celengan kita. Dia adalah hiburan yang tiada tara anak kita jamaah yang saya hormati. Yang ketiga, cinta kepada saudara. Darahnya adalah juga darah kita. Karena pertalian hubungan darah dengan diri kita. Gembiranya adalah kegembiraan kita. Sebaliknya jamaah yang saya hormati, sedihnya ini merupakan kesedihan kita juga. Saudara itu bagaikan apa? Bagaikan pelabuhan tempat perahu kita. Setiap kali kita tersandar, melepas rindu. Rindu jika mereka jauh. Lepas lagi Ustaz. Makasih.
makasih banget dari ingatkan. Begitu jamaah yang saya hormati, ya, saudara itu bagaikan pelabuhan tempat perahu kita. Setiap kali kita bersandar melepas rindu jikalau mereka jauh, dan hangat rasa jika saling berdekat. Yang keempat, jamaah cinta istri pasangan, dialah temani sehidup semati kita, penghibur sejati di kala hati sedang lara. Memang jamaah yang saya hormati, mulanya dia adalah orang lain, tetapi sejak asam di gunung, garam di laut, keduanya bertemu di belanga, maka telah menyatu lahir batin di dalam ikatan suci pernikahan. Yang kelima, jamaah yang saya hormati, cinta kepada kerabat. Mereka itulah tempat mengadu setiap kali kita mendapatkan kesulitan. Ya, merekalah pembela utama setiap kali kita terdesak oleh keadaan. Kepada merekalah tempat tali kita bergantung dan sebagai dahan tempat kita berpijak. Begitu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang keenam, cinta kepada harta. Ya, kita cinta kepada uang, perhiasan, kendaraan, sawah ladang, tentu saja termasuk ini di dalamnya surat-surat yang berharga. Hanya surat saya yang ditipu itu, saya sampai mengatakan yang lain-lain yang enggak jamaah yang saya hormati. Karena cinta. Ketujuh, jamaah yang saya hormati, cinta kepada perniagaan, mata pencaharian kita. Ya, manusia mencintai mata pencahariannya. Apa sebab? Dengan itulah ia berpenghasilan. Melalui mata pencaharian ia menggantungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pencaharian itu identik, ada yang jualan, ada yang ke kebun, macam-macam. Yang kedelapan, jamaah cinta kepada rumah, tempat tinggal kita. Rumahku, surgaku. Inilah jamaah semboyan pemiliknya. Di sanalah kita tinggal, dan dari sanalah kita berangkat mencari penghasilan hidup. Jamaah yang saya hormati, berangkat dari rumah, pulang pun ke rumah. Ke sanalah kita pulang, bernaung, beristirahat, ya, bersantai, bersengkrama bersama keluarga. Di sanalah jamaah yang saya hormati, di tempat kita berteduh dari panas, dari hujan. Di sanalah pula kita menyusun rencana dan tenaga baru di rumah kita. Walaupun rumah saya tidak sebagus orang lain, tapi inilah rumah saya seadanya. Jamaah yang saya hormati, jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini Allah menyatakan setiap orang pasti cinta. Dunia seperti yang disebutkan 8 macam tadi, cinta pasti. Tetapi jamaah, Allah berpesan bahwa cintamu kepada dunia itu tidak boleh melebihi cintamu kepada 3 hal. Lebih dari apapun. Ketika hal yang harus diprioritaskan ialah Allah Subhanahu wa taala dan jihad, berjuang di jalanan. Berjihad, jamaah yang saya hormati, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah, mengapa kita harus lebih mencintai kepada 3 hal? Mari kita bongkar jamaah yang saya hormati, kita lihat sebab-sebabnya. Pertama, cinta kepada Allah. Allah lah yang menciptakan dan menghidupkan kita semua. Ya, Dialah tempat asal usul dan tempat kita kembali. Dialah pemberi segala kebutuhan hidup kita, jamaah yang saya hormati. Udara untuk bernapas, sinar matahari sebagai keberlangsungan hidup kita. Ya. Air untuk minum dan tumbuhan, buah-buahan untuk dimakan, binatang sebagai kendaraan dan dimakan dagingnya, dan sebagainya yang tidak terhitung banyaknya jamaah.
Dialah yang memberikan mengurniakan kita akal, budi dan hati nurani. Bahkan hidayah dan agama juga. Dialah jamaah yang saya hormati, penentu nasib baik dan buruk kita. Pemilik surga dan neraka Allah. Dia pula yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan menganugerahkan bentuk tubuh yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Ya, kita paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan kera. Ya, sama makhluk Allah sagoreng-goreng aja lama sakasep-kasep kera tetap pasti kena sempurna manusia. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Adil. Kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Itu yang pertama yang harus diutamakan jamaah yang hormat. Harta yang kita cintai akan musnah, keluarga pun yang kita cintai juga akan robah. Semua yang saya sebut tadi 8 semuanya, tapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan. Yang kedua jamaah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta inilah jamaah adalah tingkat yang kedua setelah cinta kita kepada Allah. Beliaulah Rasulullah SAW yang terakhir, pembawa sinar terang yang telah mengangkat martabat manusia dari lumpur kebodohan. Beliau pula lah yang selama ini telah berhasil membimbing umat manusia dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Beliau adalah teladan dan sebaik-baik panutan serta idola di dalam hidup sebagai seorang muslim. Ya, dialah satu-satunya Rasul yang diberi Allah wewenang untuk memberikan syafaat, keringanan, penderitaan bagi umatnya. Ketika jamaah yang hormati manusia dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar nanti untuk diperhitungkan amal. Begitu jamaah. Dialah penyebab utama mengapa Allah semesta jamaah diciptakan oleh Allah. Kita masing-masing beruntung. Ya. Kita berutang budi kepada beliau. Begitu banyak kepadanya. Dia akan memberikan syafaat nanti jamaah yang hormati pada syafaat ujuma. Manusia pada saat itu akan kesusahan. Minta syafaat kepada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semuanya juga sedang bingung, tidak ada orang yang memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga jamaah cinta kepada jihad. Nah ini jihad ya. Cinta kepada jihad jamaah. Tentunya jihad di jalan Allah. Jihad ialah berjuang. Berjuang apa? Menolong agama Allah. Ada 2 macam jenis jihad jamaah. Pertama jihad fisik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta sahabat, para pejuang Islam di dalam menyebarkan agama, serta jihad para pahlawan kita ratusan tahun lalu ketika melawan kolonial penjajah di dalam rangka membela akidah dan tanah air. Juga ini perang di zaman revolusi fisik, membela kemerdekaan, membela kebenaran pada tahun 1945. Nah itu fisik. Selanjutnya yang kedua jamaah jihad menolong agama Allah. Dengan apa? Dengan cara mendakwahkannya di dalam dakwah bil hal. Apa kita tidak termasuk jihad? Ini jihad jamaah. Sahabat kultum, nada dan dakwah ini jihad jamaah. Ya, jihad yakni kita dakwah dengan karya nyata, disampaikan, dilaksanakan, membangun umat di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi jihad dengan cara bilhal disebut ini merupakan kewajiban setiap muslim. Ya, tanpa terkecuali di lapisan manapun dia berada. Dengan mengorbankan potensi apapun yang kita miliki jamaah yang hormat. Ya. Baik tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga sekalipun. Dengan jihad itulah jamaah seorang akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Kita masuk jihad ini. Jadi kesimpulannya jamaah yang saya hormati, pembahasan di pagi hari ini bahwa kita boleh cinta kepada dunia,
Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa kita harus lebih mengutamakan cinta kita kepada 3 hal yang utama tadi. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan-peringatan jamaah yang semati kepada kita semua melalui firman-Nya, yaitu tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Mari jamaah yang saya hormati, kita senantiasa mencintai Allah, Rasulullah SAW, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang telah hadir di Charlie Hotel 24 di bawah Bunda Arianti. Ada bunga mawar, ada elang jingga, ada epica jingga, ada, ya doakan Pak Ustadz ya, dari Jakarta. Ada Haji Hayani, mohon maaf ya kemarin saya tuh tidak bisa duet dengan Bu Haji Hayani kemarin. Aduh Gusti ya Allah ya Rabbi. Padahal saya udah menyiapkan Bu Haji kemarin itu lagu, tapi dah ya namanya manusia. Ada Wa Upo, terima kasih Wa Upo. Ada lagi ya. Ada Haji A.A. Otong. Ada Dagadu juga, terima kasih. Anjas, terima kasih semuanya yang setia menemani saya di dalam acara Kultum di CH 024 bersama Nada dan Dakwah. Juga kepada seluruh anggota sahabat Kultum pada frekuensi 141640 MHz. Atas doa yang Anda berikan kepada saya tidak bisa berbalik kebaikan, hanya mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dalam keadaan sakit ya. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan buat rekan-rekan yang sudah hadir, jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah dan berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang hadir, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bunda, dan rekan-rekan semuanya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siraman rohaninya. Sehat sejahtera selalu harapan kita untuk semuanya.